Dampak pemanasan global sudah terasa. Diperkirakan bahwa jika tidak ada yang mengurangi emisi gas karbon, maka pada akhir abad ke-21 akan terjadi peningkatan suhu sebesar 3,5 derajat Celcius. Maka dari itu saya akan menjelaskan bagaimana cara mengurangi emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan proyek yang sudah dikerjakan. Judul proyeknya adalah Rumah Impian Bangsa. Di rumah ini terjadi pengolahan sampah oleh larva BSF. Kemudian hasil pengolahannya digunakan sebagai pupuk. Larva BSF dapat mengurangi emisi CH4, kemudian CO2 juga jadi berkurang, tidak ada pengangkutan sampah dan pembakaran sampah. Setelah saya melakukan pengamatan, banyak warga desa yang melakukan kebiasaan menumpuk sampah dan membakar sampah. Tindakan tersebut menghasilkan gas CH4 dan gas CO2. Gas tersebut dapat menambah efek rumah kaca. Jika sebelumnya sampah dibiarkan membusuk, maka akan menghasilkan CH4 lalu diangkut oleh mobil sampah, menghasilkan CO2, lalu diangkut lagi ke TPA menghasilkan CO2 dan CH4, maka akan menghasilkan emisi gas karbon sekitar 113. Jika sampah organik diolah sepenuhnya di rumah, maka kita sudah mengurangi emisi gas karbon sekitar 113 kg. Larva BSF yang saya gunakan berumur 7 atau 8 hari. Larva BSF aktif makan sampai menjadi prepupa. Residunya tidak berbau dan dapat digunakan sebagai pupuk. Larva yang sudah tidak makan akan menjadi prepupa dan akan memisahkan dirinya sendiri. Biasanya larva tersebut dijadikan pakan ikan dan ayam. Sekarang saya akan memulai tahapan pengolahan sampah sisa makanan oleh maggot BSF. Sebut juga lalat, itu larva lalat tentara hitam ya. Sekarang kita masukkan makanannya. Lalu kita masukkan maggotnya ya. Ini maggotnya ya. Biasanya mereka akan makan saja, tapi saat sudah menjadi BSF atau lalat tentara hitam, mereka tidak akan makan lagi, mereka akan minum. Emisi CH4 dari pembusukan dan emisi CO2 dari pembakaran dapat dikurangi, pengurangannya hingga 57%. Pupuk organik hasil residu larva BSF membuat tanaman hidup dengan baik. Larva BSF yang memiliki nilai protein tinggi dapat meningkatkan kualitas daging dan ikan. Selain mengurangi emisi karbon dari pembusukan, pembakaran, dan pengangkutan, proyek ini juga dapat menyediakan pangan secara mandiri dengan emisi karbon yang rendah, sehingga kita dapat memenuhi pangan kita tanpa menyumbang emisi karbon. Jika sikap warga tetap saja, maka dampaknya akan sangat besar. Karena proyek ini sudah berhasil, maka saya akan mengajak teman-teman di rumah dan di sekolah untuk melakukan hal yang sama. Karena jika dilakukan bersama-sama, maka manfaatnya akan lebih besar. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.